Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Divhumas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo. Yang kami hormati Dirjen PKTN Kemendak Republik Indonesia, Bapak Moga Simatupang. Yang kami hormati Deputi 1 Bappenas RI, Dr. I Gusti Ketut Astawa. Yang kami hormati Direktur Investigasi Kementan RI, Brigjen Pol Kurniawan Afandi. Yang kami hormati Direktur Tertib Niaga Ditjen BKTN Kemendak, Bapak Mario. Yang kami hormati Wadir Tibdeksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri, Kombes Pol Edi Surantati Sitepu, para Kanit Subdit 1 Dirtipideksus Barreskrim Polri dan penyidik sekalian serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, karena atas rahmat dan nikmatnya diberikan kepada kita sekalian sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan press release penetapan tersangka perkara beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan oleh Satgas Pangan Polri. Pada kesempatan yang baik ini, kami Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan yang telah kita umumkan sebelumnya pada tanggal 24 Juli 2025 terhadap 3 produsen dengan 5 merek. Siang hari ini Satgas Pangan Polri ingin menyampaikan perkembangan hasil penyidikan perkara terhadap salah satu produsen yang kami sampaikan tadi, yaitu PT FS. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli perlindungan konsumen, ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, dan ahli pidana, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Secara garis besar kami sampaikan bahwa dasar daripada penyidikan ini adalah LPA nomor 21 bulan 7 2025, surat perintah penyidikan nomor 706 2025, surat perintah tugas penyidikan nomor 707 bulan 7 tahun 2025. Diawali dengan adanya surat Menteri Pertanian kepada Kapolri pada tanggal 26 Juni 2025 tentang penyampaian hasil investigasi terhadap mutu dan harga beras kategori premium dan medium yang beredar di pasar yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi dengan jumlah dari 268 sampel dari 212 merek premium dan medium. Ditemukan 232 sampel atau 189 merek yang tidak sesuai dengan mutu dan takaran. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan berupa pengecekan ke lapangan baik ke pasar tradisional maupun pasar modern, melakukan pengambilan sampel, pengecekan ke laboratorium terhadap sampel beras maupun meminta keterangan para saksi ahli maupun produsen dari produsen beras tersebut. Dari hasil penyelidikan ditemukan 5 merek beras premium, yaitu Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, beras Sentra Pulen, Sania, dan Jelita. Dari 3 produsen yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis tanggal 24 Juli 2025 kemarin.
Proses penyidikan terhadap produsen PT FS yang memproduksi sentra Ramos Merah, sentra Ramos Biru, dan beras sentra Pulen, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan RI, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap 4 Polri, petugas pengambil contoh PPC dari Kementan RI di 2 lokasi, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan gudang PT FS di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Selanjutnya melakukan uji laboratoris di Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti yang telah disita. Ditemukan fakta-fakta penyidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampel beras premium merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan beras sentra Pulen yang didapatkan dari beberapa lokasi di pasar tradisional dan retail modern telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu SNI. Beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Di kantor dan gudang produksi PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, serta gudang produksi PT FS di Subang, Jawa Barat, telah disita dan diambil sampel oleh petugas pengambil contoh PPC terhadap beras produksi FS sebagai berikut. Beras premium FSN merek Sentrawangi, barang di hold di lokasi gudang. Kemudian beras premium FSN merek Sentrawangi, hasil upgrade atau produksi ulang dari barang merek FSN Sentrawangi. Yang ketiga, beras premium FS Melati Sentra Ramos, hasil upgrade produksi ulang dari barang beras FSN Sentra Ramos kemasan hijau. Yang keempat, beras premium merek Kesik, barang bukti di hold. Kemudian beras premium FS Alfamart Sentra Pulen, hasil upgrade terhadap beras yang disita, penyidik telah melakukan pengujian di lab BPMPT Kementan RI dengan hasil beras Sentrawangi dan dengan status hold tidak memenuhi standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020. Selanjutnya ditemukan dokumen instruksi kerja yang dibuat oleh PT FS menjadi pedoman dalam melakukan produksi beras baik premium maupun medium yang memuat standar mutu dengan parameter yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Quality Control dan Direktur Operasional PT FS, di mana parameter tersebut tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai dengan ke level konsumen. Selanjutnya, penyidik juga menemukan minute of meeting pada tanggal 17 Juli 2025 terkait dengan instruksi untuk memperbaiki mutu beras dengan cara menurunkan broken beras patahan dari 14 sampai dengan 15% menjadi 12%. Setelah Menteri Pertanian mengumumkan hasil investigasi terhadap sampel beras medium dan premium yang tidak sesuai dengan standar mutu ke publik. Berdasarkan fakta hasil penyidikan di atas, penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan 2 alat bukti untuk meningkatkan status 3 orang karyawan PT FS menjadi tersangka, yaitu 1 Saudara KG selaku Direktur Utama PT FS, yang kedua Saudara RL selaku Direktur Operasional PT FS, yang ketiga Saudara RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS. Modus operandi, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu
SNI beras premium nomor 6128 2020 yang ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo. Berbagai merek, beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kg. Berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 5,35 ton. Selanjutnya penyidik juga melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Selanjutnya hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementan RI terhadap 4 merek sampel beras premium, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Pulen, dan Sentra Wangi. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu melakukan memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 perlindungan konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain yaitu PT PIM, Toko SJ dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar SNI dan sesuai dengan berat bersih yang tertera pada kemasan. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2024. Sekian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan Bapak Karopenmas.